Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang enak, tinggi proteinnya. Aku jamin teman-teman pasti suka. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini aku sudah siapkan setengah kilo atau 500 gram dada ayam filet. Kemudian ini sudah aku siapkan panci yang sudah berisi air mendidih. Kita akan rebus dadanya tadi sampai dia itu matang teman-teman. Nah, untuk takaran airnya disesuaikan aja dengan banyaknya ayam yang teman-teman pakai. Dan kita akan masak menggunakan api sedang sampai dada ayamnya ini matang dan juga airnya menyusut teman-teman. Setelah kurang lebih sekitar 15-20 menit ayamnya direbus, ini sudah matang, sudah mengeluarkan kaldu dan juga airnya sudah menyusut. Kita angkat, kita tiriskan dulu ayamnya dan kaldunya ini jangan dibuang karena nanti akan kita pakai. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan mangkok chopper. Kalau misalnya teman-teman nggak punya chopper, boleh disuir-suir manual atau dicacah-cacah manual boleh. Nah kalau aku di sini ayamnya akan aku chopper supaya nanti bisa lebih praktis. Dan kita menekannya jangan sampai halus, hanya sampai ayamnya ini tercacah-cacah teman-teman. Hanya beberapa kali tekanan dan juga beberapa detik ayamnya sudah tercacah halus seperti ini. Jadi teksturnya tidak begitu halus tapi juga tidak terlalu kasar ya teman-teman. Pastinya persis seperti yang teman-teman lihat di video. Kalau sudah ayamnya kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan membuat bumbu halusnya. Siapkan gelas blender lalu masukkan 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 butir kemiri. Dan aku juga menambahkan air kaldu. Kalau misalnya teman-teman mau boleh diganti dengan minyak sayur. Ini kita haluskan. Kalau sudah halus seperti ini hasilnya. Langsung aja bumbu halus ini akan kita tumis di wajan. Nah, karena tadi aku pakai air untuk menghaluskannya, jadi pertama-tama di sini aku menyusutkan dulu airnya. Kita surutkan airnya kalau sudah surut seperti ini. Lalu kita masukkan minyak goreng secukupnya teman-teman. Dan kita akan tumis sampai bau langunya hilang, sampai pecah minyak dan juga sampai tercium aroma yang sedap gitu ya. Nah, saat menumis kita juga menambahkan bumbu aromatik. Di sini ada 2 batang serai, 2 lembar daun salam dan juga 3 lembar daun jeruk. Kemudian kita masak lagi, tumis lagi sampai bumbunya matang. Setelah bumbunya matang, kita langsung aja masukkan ayam suwir atau ayam yang sudah dicacah halus seperti ini. Lalu kita akan masak ya teman-teman. Lalu di sini aku juga menambahkan 100 ml air kaldu dan juga 1 saset santan instan dengan takaran 65 ml. Oke, ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Di sini aku menggunakan api sedang ya teman-teman. Nah setelah itu kita berikan bumbu-bumbu lainnya yaitu ada gula pasir, kaldu bubuk, garam dan juga merica bubuk. Untuk takarannya sudah aku tulis lengkap di video. Nanti jumlah bumbunya disesuaikan lagi dengan selera dan juga takaran ayam yang teman-teman gunakan ya. Pokoknya untuk rasa dikembalikan lagi ke lidah teman-teman semua. Nah kita akan masak ayamnya sampai dia itu menyusut seperti ini airnya. Jadi kering tapi bukan yang kering banget teman-teman. Kurang lebih seperti yang teman-teman lihat di video. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya. Sekarang ayamnya sudah matang, kita sisihkan dulu sampai suhu ruang. Sekarang kita akan membuat kulit dari sosis solonya. Aku sudah siapkan mangkuk dan juga 360 gram tepung terigu, 60 gram tepung tapioka. Kemudian aku juga menambahkan 1,5 sendok teh garam. Kemudian bahan kering ini aku aduk dulu supaya tercampur rata. Setelah tercampur rata, aku masukkan 3 butir telur. Aku pakai yang ukurannya sedang. Nah, untuk takaran airnya totalnya ada 750-780 ml air. Pertama-tama aku menyiapkan 500 ml air, aku masukkan bertahap. Kenapa bertahap? Supaya nanti proses pengadukannya itu bisa lebih mudah dan meminimalisir butiran-butiran atau gerindilan tepung ya teman-teman. Jadi aku masukkan secara bertahap, kita bantu aduk menggunakan whisk seperti ini. 500 ml pertama aku menggunakan air biasa.
Kita aduk sampai tercampur rata, sampai halus, licin, tidak ada lagi ada yang bergumpal. Nah, kurang lebih seperti ini, sudah halus ya teman-teman. Selanjutnya 250-280 ini aku menggunakan air bekas rebusan dari dada ayam tadi. Jadi total air secara keseluruhan adalah 750-780, disesuaikan dengan kelembapan tepung ya teman-teman. Nah, di sini ketika aku koreksi rasanya kurang gurih, jadi aku menambahkan sekitar 3/4 sendok teh kaldu bubuk. Disesuaikan lagi dengan selera ya teman-teman, koreksi dulu rasanya. Nah, kalau rasanya sudah pas, tambahkan 40 ml minyak sayur. Diaduk lagi sampai tercampur rata. Oke, ini adonan kulitnya sudah jadi, kurang lebih hasil akhir konsistensinya seperti ini teman-teman. Jadi kental, tapi tidak begitu kental dan juga tidak begitu cair. Pokoknya pas seperti yang teman-teman lihat di video. Nah, sekarang kita akan saring supaya butirannya hilang dan juga adonannya bisa benar-benar licin, halus, lembut gitu ya teman-teman. Ini aku saring, kemudian butirannya supaya tidak mubazir aku haluskan menggunakan spatula atau centong. Selanjutnya siapkan teflon dan tetesi beberapa tetes minyak sayur, kemudian dilap menggunakan tisu ataupun kapas. Selanjutnya masukkan adonan sekitar 1 centong sayur. Nah, untuk teflonnya di sini aku menggunakan 20 cm ya diameternya. Kita akan masak, aku pakai menggunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar apinya supaya tidak mudah hangus. Kalau di pinggir-pinggirnya sudah mengelupas, itu artinya dia sudah siap untuk diangkat. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai teman-teman. Nah, untuk banyaknya adonan yang dimasukkan ke dalam teflon itu disesuaikan dengan besarnya teflon dan juga besarnya centong sayur ya. Kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai pinggirannya mengering dan juga sudah lepas dari teflonnya. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan videoku terbaru lainnya. Terima kasih. Nah teman-teman, kulit yang aku bikin ini insya Allah elastis ya teman-teman. Jika dilihat, ketika diremas-remas seperti ini, adonannya sama sekali nggak pecah dan akan kembali lagi ke bentuk semula. Insya Allah ini anti gagal ya. Nah, sembari membuat kulitnya, teman-teman bisa menyambi, menggulung adonan dari sosis solonya. Caranya gampang banget, 1 lembar kulit sosis solo tadi dimasukkan kurang lebih sekitar 1 sendok makan adonan ayam ya teman-teman. Terus digulung sampai rapat seperti ini. Insya Allah nggak perlu pakai bahan perekat, dia sudah aman. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak yakin, boleh menggunakan larutan tepung terigu kurang lebih sekitar 2 sendok makan ditambah dengan air secukupnya dan diolesi di ujung ketika teman-teman menggulung. Tapi di sini aku sama sekali tidak menggunakan bahan perekat dan ini insya Allah aman banget, lengket banget ya teman-teman. Dan seperti ini hasilnya. Kalau misalnya teman-teman belum bisa menyamakan ukurannya, bisa menggunakan cetakan atau garis yang diletakkan di atas alas gitu ya teman-teman. Jadi bisa sama rata gitu panjangnya. Oke, ini sudah jadi semua, hasilnya 1 nampan seperti ini. Banyak banget dan rapi, seperti yang tadi aku bilang, ini nggak pakai bahan perekat sama sekali, tapi dia bisa lengket seperti ini ya teman-teman. Aku bikin ini kurang lebih sekitar jam 11 malam dan akan aku goreng keesokan paginya. Jadi di sini aku tutup menggunakan plastik wrap, kemudian disimpan di kulkas. Dan ini keesokan harinya adonannya masih bagus, masih aman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menyimpan ini sebagai frozen food, boleh ditutup dalam kemasan kedap udara atau juga boleh di vakum gitu ya. Nah, ketika mau menggoreng, teman-teman siapkan 2 butir telur, kemudian ditaburi dengan kaldu ayam secukupnya. Kita kocok lepas seperti ini. Lalu kita panaskan teflon atau wajan berisi minyak yang agak banyak. Dan kita akan gunakan telur ini sebagai bahan baluran sebelum si sosis solonya kita masukkan ke dalam wajan. Jadi kita ambil 1 buah sosis, dibaluri secara rata dengan telur, tiriskan sebentar, lalu dimasukkan aja ke wajan yang minyaknya sudah cukup panas. Kita goreng menggunakan api sedang, ini nggak perlu digoreng lama-lama ya teman-teman, karena kita hanya mematangkan bagian luar atau bagian telurnya saja.
Kita balik supaya kematangannya merata, dan kalau kedua sisinya sudah matang merata, teman-teman bisa langsung angkat dan juga tiriskan. Seperti yang teman-teman lihat, ini tuh menggorengnya nggak perlu waktu lama ya teman-teman, jadi cukup singkat karena kita hanya mematangkan bagian luarnya saja. Oke, kedua sisinya sudah coklat keemasan, sudah golden brown, kita lalu angkat dan tiriskan. Hasilnya cantik banget ya teman-teman, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, sosis Solo yang tinggi akan protein. Sudah jadi, dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 34 pieces, dan takaran antara kulit dan juga isinya itu sama ya teman-teman, pas, tidak ada yang tersisa. Rasanya enak banget, pokoknya takaran yang aku pakai ini insya Allah pas ya teman-teman. Bisa dilihat hasilnya, dalamnya juga tidak sedikit, tidak juga kebanyakannya, pas banget. Untuk bagian kulitnya ini halus, lembut, tidak kaku sama sekali ya teman-teman. Pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.